Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 11 SMA Raden Rahmat Bendo di pembelajaran online. Pada kali ini saya coba untuk menjelaskan tentang Sya'ban atau nisfu Sya'ban ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini, tujuan ya, maksud saya tujuan adalah kalian bisa memahami bagaimana nisfu Sya'ban itu sebagai amaliyah yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu yang paling pokok. Memahami nisfu Sya'ban sebagai amaliyah yang benar. Kemudian yang kedua, anak sekalian, tentang pengertian nisfu Sya'ban. Bahwa Sya'ban itu adalah bulan ke-8 dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Itu bulan ke-8 ya, yang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mencari peluang, mencari jalan menuju kebaikan. Bulan Sya'ban ini unik anak sekalian karena dia tercepit oleh dua bulan ya, tercepit oleh bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini oleh Rasulullah dikatakan sebagai bulan yang sering dilupakan oleh kita sebagai umat Islam, karena bagaimanapun juga bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tidak dikenal ya. Yang dikenal itu bulan-bulan seperti bulan Maulud, bulan puasa ya, bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain ya. Bulan Sya'ban ini kurang-kurang terkenal. Oleh karenanya orang seringkali melupakan bulan ini. Kemudian sekalian, di dalam bulan Ramadan itu ada nisfu Sya'ban ya. Ada nisfu Sya'ban. Itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Ya, yang mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kalian pelajari setelah ini ya. Itu jadi Sya'ban itu bulan ke-8 dan nisfu Sya'ban itu bulan atau pertengahan bulan Sya'ban yang seringkali dilupakan oleh manusia. Lanjut, teman sekalian, bulan Sya'ban itu bulan untuk melaporkan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan itu laporan bulanan, laporan harian, laporan bulanan, mingguan. Ada juga laporan tahunan. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk melaporkan kegiatan tahunan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, saya tidak mau ketika bulan suci bulan Sya'ban ini, ketika melaporkan amaliyah saya dalam keadaan tidak berpuasa. Maka di bulan Sya'ban ini saya memperbanyak amaliyah, termasuk diantaranya adalah berpuasa bulan Sya'ban. Rasulullah tidak pernah berpuasa melebihi banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Nah, dengan demikian maka bulan Sya'ban ini sering kali dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di yang pertama, bahwa Rasulullah memang memperbanyak berpuasa, karena Rasulullah mengatakan, saya tidak ingin ketika laporan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilaporkan saya dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah kalian. Nah, kemudian yang ketiga, pada bulan Sya'ban ini Allah mengampuni dosa manusia
yang sedang mohon ampun. Jadi di bulan Sya'ban ini disunahkan untuk memperbanyak minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Karena di bulan ini Allah memberikan ampunan kepada dosa manusia ketika manusia itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Misalnya dosa karena kemusyrikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita tidak musyrik, ya, sepanjang kita tidak bunuh diri misalnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia yang sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memperbanyak untuk minta ampun kepada Allah. Kemudian yang sekalian, di bulan Sya'ban ini Allah menurunkan rasa kasihnya kepada manusia. Allah akan mengasihi orang yang minta dikasihi oleh Allah. Kita bukan berarti minta kasihan kepada manusia, tetapi kita ini Allah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya Allah itu mengasihi kita sebagai hambanya? Kalau Allah mengasihi kita, maka insya Allah hidup kita akan selamat, selamat di dunia maupun akhirat. Paham ya, kalau misalnya kita minta kasihan kepada manusia, sesama makhluk, wah itu bukan bukan anjuran, tetapi minta kasihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengasihi kita. Sekali lagi, kalau Allah mengasihi kita, maka hidup kita akan selamat dunia sampai akhirat. Nah, yes. Kemudian sekalian, amalan pada malam nisfu Sya'ban. Seperti yang kita ketahui bahwa nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Nah, itu malamnya pada maghrib ya. Jadi pada maghrib kita yang pertama dianjurkan disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun, dan sholat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad ya. Jadi dianjurkan seperti itu. Nah, niatnya sholli sunatan nisfu Sya'ban. Lillahi ta'ala, atau dengan bahasa Jawa niat ingsun sholat 2 rakaat bulan malam nisfu Sya'ban lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Pos niatnya nisfu Sya'ban, niat sholat 2 rakaat itu insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 rakaat ba'da maghrib ya. Kemudian membaca surat Yasin 3 kali. Dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa surat Yasin yang pertama itu diniatkan untuk memohon dipanjangkan umur ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Yasin kedua memohon dilindungi dari segala macam mara bahaya termasuk virus corona ya. Dan surat Yasin yang ketiga itu diniati untuk memohon agar tidak tergantung pada orang lain. Hidupnya mampu, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Ya macam-macam ya. Para ulama zaman dahulu memberikan amalia-amalia. Nah, malam di Sya'ban bermacam-macam. Ya, tetapi yang paling pokok ini dua ini, itu melaksanakan sholat 2 rakaat, dan yang kedua membaca surat Yasin yang 3 kali diniati seperti ini. Nah, itu silakan lihat di kitab I'anatul Talibin, itu bisa dilihat di sana ya. Berbagai macam cara dilakukan oleh manusia untuk meminta Allah, memohon ampun kepada Allah, memberi syafaat, memberikan semacam kasihan, rasa kasihan Allah, rasa kasihan atau kasihi Allah kepada seluruh umat manusia supaya hidupnya selamat dunia sampai akhirat ya. Seperti itu silakan dilakukan secara berjamaah juga dibolehkan, secara sendirian juga diperbolehkan ya. Jadi sendiri juga boleh di rumah
atau dilaksanakan secara bersamaan di masjid, itu juga boleh ya, silakan. Oleh karenanya tugas atau latihan soal pada hari ini, tolonglah hanya tugas ya, mencari hadis tentang Nisfu Sya'ban di Asbaja Center atau situs Asbaja atau situs NU yang lain. Tolong dicari, buka di sana, di situs-situs yang NU dan Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah semua lengkap, ada semuanya. Saya akan demikian anak sekalian ya, untuk pelajaran kali ini tentang Nisfu Sya'ban, tentang Sya'ban telah saya selesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di KBM yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kondisi yang prima, sehat walafiat, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.